Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik di Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas BIM, Building Information Modeling, yaitu membuat tulangan di abutment. Nah, di sini saya sudah menyiapkan abutmentnya di aplikasi Revit, dan juga akan melihat contoh tulangannya di PPT yang sudah diberikan dari dosen saya. Di sini terdapat tulisan D19 200 mm J7. Cara bacanya yaitu diameter 19 dengan jarak 200 mm, jenis tulangan yang J7. Baik, langsung saja. Nanti saya akan membuat tulangan ini berurutan dari yang paling bawah, tengah, lalu atas, lalu yang paling atas. Kita buka langsung ke Revit-nya. Di sini saya sudah menyiapkan abutmentnya. Kita buka sudah. Yang pertama kita akan membuat cover terlebih dahulu. Di sini saya pilih ini. Lalu saya akan pilih selimut keton file cap dengan setting 50 mm. Oke. Langsung saja kita klik rebar. Saya akan membuat tulangan yang paling bawah, yang bagian bawah sini. Kita klik rebar. Oke. Di sini saya akan menggunakan tulangan yang M17. Langsung saja kita tarik ke sini. Kita tarik di bagian bawah. Kita escape. Coba kita lihat di 3D perulangannya dulu. Dia akan muncul di bagian sini. Karena tadi diminta dengan ukuran diameter 25 dengan jarak 200 mm. Jadinya di sini kita akan membuat, kita buka lagi di detail penulangannya. Kita klik tulangannya, di sini kita pilih yang maximum spacing, space-nya mereka minta tadi 200 mm, jadi kita ketik 200. Sudah 200, tampilan seperti ini. Kita kembali ke 3D penulangannya, maka mereka akan muncul seperti ini. Diameter 25 dengan jarak 200 mm. Kembali ke detail penulangannya. Yang kedua, saya akan membuat bagian yang atas ini. Di sini saya akan menggunakan tulangan yang jenis rebar shape 3. Saya letakkan di sini. Di sini kita klik space. Tidak apa-apa, karena ini nanti sketch-nya bisa kita edit lagi. Kita escape, kita klik, lalu kita edit sketch, kita pilih yang lain, kita tarik. Lalu kita tarik dari sini. Kita cek. Makasih. Oke, karena ini kebalik, kita akan mirror. Sorry. Sketch-nya kita tarik lagi. Kita klik 2 kali, lalu kita klik yang mirror ini. Sama juga seperti ini. Oke. Tampaknya akan jadi seperti ini. Kita checklist. Nah, jadinya akan seperti ini. Kita bisa tarik lagi bagian ininya. Saya tidak save dahulu karena nanti saja saat dia selesai. Kita lihat di 3D penulangannya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Itu baru satu karena kita belum masukkan jaraknya. Sama seperti yang pertama tadi,
maksimum space kita ganti menjadi 200. Kita lihat dulu apakah benar. Diameter 25 dengan jarak 200 mm. Oke, sudah. Kita lihat 3D-nya jadinya seperti ini. Baik, lalu yang ketiga, saya akan membuat yang bagian tengah sini. Kita akan menggunakan tulangan ukuran. Mungkin yang kita lihat yang mirip seperti tulangan ini, yang MT9 ini ya teman-teman. Oke, kita klik di sini. Kita escape, lalu kita edit sketch. Kita lihat PPT-nya terlebih dahulu. Edit sketch, kita pilih line, kita tarik ke bawah. Di sini. Kita tarik ke samping lagi. Oke. Kita checklist. Coba kita tarik ke bawah terlebih dahulu, karena tadi tidak bisa. Lalu baru kita edit sketch-nya. Kita pilih yang lain, kita tarik ke samping. Oke, baru kita. Jadi ya, kita klik 2 kali karena saya lupa. Dia arahnya bukan ke bawah. Oke. Nah, dia akan jadinya seperti ini. Lalu kita mirror terlebih dahulu. Kita cari titik tengahnya. Dia akan tampilannya menjadi seperti ini. Kita lihat di PPT-nya. Yang atas dia akan memiliki ukuran yang sama atau jaraknya sama. Kita geser sedikit. Kita geser sedikit. Oke. Sudah, lalu kita membuat yang tengahnya. Sama, saya akan menggunakan tipe yang sama. MT9. Kita letakkan di sini. Meski kita edit, dia agak turun. Tapi yang tengah ini juga sama-sama di bawah, bagian bawah. Tariknya. Kita tarik ke bawah terlebih dahulu. Tuh, kita lihat dia memakai diameter berapa? 25. Diameter 25. Diameter 19. Kita coba ubah ya menjadi diameter 16 mungkin. 16, 19. Saya mau memakai yang 16 saja. Sama ini juga saya rubah menjadi diameter 16. Sama ini juga saya rubah menjadi diameter 16. Baik. Lalu saya edit sketch. Saya gunakan line, saya tarik ke samping. Nah, lupa lagi, saya tidak membuat dia atas. Oke, sudah. Baik, di sini langsung saja saya mirror.
maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Mari kita edit lebih dahulu. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Jadi kita lihat di PPT-nya. Udah seperti ini. Udah mirip ya? Ya, lumayan. Kita rubah lagi. Jangan lupa ini kita rubah menjadi maximum spacing. Space-nya 200 cm. Sama sini juga. Kita rubah menjadi max. Jaraknya 200. Sama yang ini juga. Ini juga kan belum. Yang terakhir sama juga. Jaraknya 200. Oke, kita lihat 3D penulangannya. Nah, makanya jadinya akan seperti ini. Ini kita lihat sini. Dia jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke metode penulangannya. Baik, di sini saya akan membuat bagian yang paling bawah ini menggunakan perpendikuler. Coba kita lihat privat. Kita pilih yang tadi kan kita menggunakan paralel. Sekarang kita menggunakan perpendikuler. Kita pilih. Di sini saya akan menggunakan tulangan yang polos biasa menggunakan M00. Saya tarik, saya taruh di tengah sini. Saya escape. Nah, di sini saya akan melakukan max space. Jaraknya 200 mm juga. Saya enter. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Tarik saja sampai ujung. Ini juga. Nah, jadinya akan menjadi seperti ini. Kita lihat di 3D-nya. Dia di bagian paling bawah. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Kita lihat. Nih. Nah, ini. Ini adalah bagian yang baru saja kita buat tadi. Kita balik ke tadi penulangannya. Kita balik ke PPT. Kita lihat. Kita di sini akan membuat bagian yang tengah sini. Di sini saya akan membuat menggunakan tulangan yang mana ya? Kita cari dulu yang mirip. Mungkin menggunakan kita coba menggunakan T9 dulu karena nampaknya kita buat. Oh, tadi kan masih perpendikular kita ganti ke paralel. Nah, dia akan keluar muncul seperti ini. Kita lihat di PPT-nya gambarnya seperti ini. Kembali ke Revit, kita sini saja. Skip. Kita edit lainnya. Sini saya akan menggunakan diameter yang 16. Oke, saya checklist. Kita lihat di PPT, salah. Kita lihat di PPT-nya. Dia diameter 16, jaraknya 400 mili. Kembali ke Revit, kita pilih max spacing, jaraknya 400 mili. Kita lihat di penulangannya, dia akan jadi seperti ini. Bagian samping sini. Kembali ke data penulangan, kita lihat PPT-nya lagi. Lalu kita akan membuat yang bagian sini, tarik sampai ujung. Sepertinya di sini juga saya akan menggunakan rebar atau tulangan yang sama ukurannya, yaitu
MT9. Kita coba letakkan di sini. Saya letakkan di sini. Oke. Skip saya edit. Saya edit menggunakan line. Ini kita tarik lagi menggunakan line. Ini oke. Tidak bisa. Kita tarik lagi. Ulang editnya. Kita gunakan line. Dia tarik ke bawah. Oke. Kita checklist. Saya akan menggunakan diameter 16. Ini full. Dia mentok di sininya. Dia akan jadi seperti ini. Dia akan jadi seperti ini. Oke. Kita akan membuat bagiannya sebelum mengelabel. Yang paling atas ini ya. Ini saya akan menggunakan tulangan yang mana ya? Yang paling atas ini di sini saya akan menggunakan yang S3. Coba ditarik ke sini. Bisa ya? Hmm. Coba, coba dulu. Oke, escape kita edit, sketch, line kita tarik ke bawah. Mungkin di sini ya. Kita pakai yang ini juga kita edit. Salah. Kita tarik aja ke atas bisa ya. Sini saya akan menggunakan diameter yang 16. Oke. Ternyata saya salah. Banyak yang bagian sini. Seperti ini. Sebenarnya diameter 16 tidak cocok. Kita rubah ke 13. Baik, sudah. Di sini kita akan membuat perpendikularnya lagi. Kita buat perpendikularnya di sini. Yang ini lebar. Kita rubah ke perpendikular. Kita gunakan yang M0.
Saya akan buat di sebelah. Lalu kita lihat template-nya terlebih dahulu. Dia sepertinya di luar ya. Saya buat yang bagian bawah dulu. Dari bawah dulu kita buat ya. Biar ini. Dia buat di bagian ya. Di dalam. Ini escape. Lalu kita pilih yang max. 200. 200 enter. Di sini kita bisa atur lagi ya. Kalau dia berlebihan. Ini juga sama. Langsung saja kita mirror. Karena bisa di mirror. Sudah jadi. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat di 3D penulangannya. Nah, tampaknya akan seperti ini. Tapi yang atas belum saya space-nya belum saya edit. Maksimum space jaraknya saya buat 200. Saya enter lagi. Sama juga seperti ini tadi belum ya. Ini single. Saya rubah menjadi max, jaraknya 200 mm. Oke, ini sudah. Lalu kita nah, saya akan jadi seperti ini. Lihat. Saya akan melanjutkan yang tadi, kita buat perpendikulernya lagi. Pendikular sudah. Saya letakkan di bagian sini. Bagian sini. Saya escape. Saya buat max space. Jaraknya 200. Saya enter. Saya geser sedikit. Oke. Kita akan membuat yang bagian sini. Ribet. Pendikularnya ini. Oke, saya edit. Jadi max spacing sama seperti yang tadi saat membuat pendikular. Oh salah, karena dia tidak bisa sepertinya saya salah. Nah, ini sebelah sini coba kita coba. Ini kemana? Kita coba max spacing jaraknya 2. Enter. Sorry udah jadi dia. Terus kita tarik, perhatikan jadinya kan seperti ini. Kita mirror saja. Lihat 3D penulangannya jadinya kan seperti ini. Sama. Aduh, di sini miring ya. Coba kita ulang. Kita mirror dari sini. Oke, jadi. Lanjut, kita juga buat yang kelilingnya kita akan membuat perpendikularnya. Ini. Oke. Saya buat max spacing, jaraknya 200. Karena ini terlalu panjang, kita bisa tarik sampai ke bagian yang kita perlu. Saya akan taruh di sini. Kita buat lagi. Saya akan membuat yang ke samping. Oke. Lalu saya buat max lagi, jaraknya sama 200. Nah, dia akan muncul seperti ini karena kita lihat dia munculnya
panjang banget ya, jauh banget, kita bisa tarik lagi, kita letakkan di sini. Nah, sudah, ini dulu saya rapikan. Lagi saya buat lagi lebarnya di bagian sini. Saya buat max spacing, jaraknya 200. Saya enter. Oh, dia nggak muncul ya? Ini muncul. Dia di sini. Coba kita buat. Salah, salah. Kita lihat ini. Ini bisa di move nggak ya? Oh, bisa. Coba kita move. Yang ini juga kita move. Rapikan. Nah, sudah sedikit. Tapi kita buat lagi yang selanjutnya. Jaraknya 200. Saya enter. Sini. Munculnya. Oh, berarti yang sebelah sini saya tarik dulu sini. Nah, sudah. Saya buat lagi di bagian sini. Lalu saya mirror saja deh. Coba saya mirror terlebih dahulu ya. Oh, tidak bisa. Kita ya coba yang ini kita mirror. Oke, yang ini bisa, yang ini kita mirror. Tapi dia terlalu pinggir. Lembut. Nah, dia berantakan, kita buat sendiri saja. Nah, sudah kita edit menjadi maximum space, jaraknya 200. Oke, dia akan muncul. Nah, coba kita lihat 3D-nya. Dia kan jadi seperti ini nanti. Kita buat lagi sampai seluruhnya dia tertutup ya. Saya buat lagi bentar untuk ini. Coba saya edit lagi menjadi max space, jaraknya 200. Mau panjang banget. Kita tarik sini. Nah, lagi saya buat lagi panjang banget, kita tarik lagi. Oke, kalau di sini nggak bisa berarti kita buatnya dari samping ya. Coba. Kita buat max space. Kita taruhnya 200. Oke, jadi tinggal kita tarik aja. Sudah. Terakhir, dua lagi. Kita buat di sini.
Max space 200. Tapi kok dia naik ya? Kayaknya salah ya kemarin. Coba kita ulang. Kita lihat dulu. Kita buat lagi di sini. Kita pilih yang max. Jaraknya 200. Jadi nih. Nah, tinggal kita tarik sini. Kita pasin. Nah, udah jadi. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lihat di 3D penulangannya. Maka tampaknya akan menjadi seperti ini. Sudah. Kita lihat di PPT-nya lagi. Tulangannya di tengah sini. Di tengah sini juga ada ya. Berarti kita tarik saja ke bawah. Kita lihat lagi di PPT-nya. Dia tuh sampai atas ternyata. Kita buat lagi ya. Bagian yang ini, tengah-tengahnya. Kembali ke Revit, kita buat lagi ribat. Kita pilih yang mana ya? Yang paling atas ini kita pilih yang M1 mungkin. Kita coba. Jangan lupa ini kita ganti ke paralel. Nah, coba kita taruh di bagian tengah. Sini. Sini ya. PS strip kita pakai diameter yang 16. Kita edit. Kita menggunakan diameter yang 13 saja deh. Edit sketch lagi. Oke, saya akan menarik yang ini karena terlalu jauh. Duh. Jadi akan jadi seperti ini. Kita buat max spacing 200. Kita lihat di 3D-nya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Lihat lagi apakah ada yang kurang. Lihat sudah ya. Nah, di sini yang terakhir, tentu saja setelah kita memasang tulangan, kita akan menghitung tulangannya. Sudah semua? Di sini kita sudah membuat tulangannya, sudah memasang tulangannya. Tentu saja kita akan menghitung tulangannya. Langsung saja kita pergi ke manage, kan view, kita klik schedule, kita akan membuat schedule. Di sini saya akan mencari yang struktur rebar. Kita klik 2 kali. Dia akan muncul seperti ini. Tentu saja kita akan membuat bar diameter, kita masukin bar length, lalu apa ya? Lalu information volume sama quantity mungkin. Quantity.
Beroleh kuantitas. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan. Salah. Kita tambah lagi yang baru. Oh, ulang. Baik. Belum saya cek. Saya ulangi. Kenapa sih kita harus membuat schedule? Tentu saja untuk menghitung berapa jumlah total dan berat tulangan yang telah kita pasang tadi. Saya ulangi. Sini saya akan membuka struktur ribbal yang ini. Struktural ribbal. Saya klik. Sini saya pilih bar diameter, bar length, lalu pilih quantity. Total, dan juga volume. Nah, di sini kan schedule filesnya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya akan membuat, sorry. Di sini saya akan membuat file yang baru, karena akan ada formula yang akan kita masukkan. Di sini saya akan, yang pertama akan membuat jumlah batang besi. Disclaimnya saya menggunakan struktural, tipenya menggunakan formula yang length. Formulanya kita masukin, yaitu total bar length, oke, dibagi 1000, dibagi 12. Klik OK. Lalu saya buat lagi berat besi. Berat besinya di sini saya akan menggunakan struktural. Tipenya yang mass. Formulanya saya masukin yang reinforcement volume, oke. Kita kali dengan 7.850 kg. Kita bukanya di PPT ya. Misal ini dari sini. Nah, dari sini. Kita salin. Ctrl C. Kita, oke. Kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini untuk penulangannya, dan ini untuk ribbon schedule, hitungan tulangan yang telah kita buat di sini. Oke, ini bar diameternya ada yang 13 mili dan 25, ada juga yang 16 mili. Berat besinya ada yang 769, 610, 274, dan 276, dan lain-lain. Jumlah batang besinya ada 5, 7, 9. Reinforcement volumenya juga banyak ya. Total kuantitinya juga sudah masuk semua. Baik, sekian video pemasangan tulangan kepada Atbutman. Saya Amelia Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.